kali ini mangga bapak-bapak nu aya di jalan di paling wetan masih kene karosong. Mangga pilih ke ngalangkung mah ya tas ngawitan rada Kosong kene dia. di paling wetan kosong kene Kosong di tengah ya Yang di itu gua Lawetan heg gitu dia heg kosong. tuh itu. Ayo Pak Lidi tadi. Pak Lidi. Maji. Bapak ka teh, Pak. Bapak ka. rantos teuing teh aya nu di atas deui Pimina aya nu be shopping mah mangga biasa nu bisikan langsung di lebet paling wetan paling tengah ieu karosong kene mangga maka kalau bet sadayana kosong kene di dia maka ini umpama itu penuh tadi mulai ya maka sadayana kalau bet maka tiasa Waalaikumsalam. Aliansi yang Kapan bang kabung pun ngeuleuh. Kamu. Pergi cai itu teko. Ini kalau mangga bapak nu di luar tunggu pengantin balik dia calon pengantin terus ketinggal rada pinuh salit di atas sakilas ke depan tadi mau hujan di situ. mangga bapak balik wetan di tengah Kayaknya. balik dia pak Mari, yang ada ya. Ujang siapin cai saya bantu orang. gini tas Ini dia, ini. Dupina tos ketinggal pinuh sadayana di Pali Wetan tengah sareng Pali Kulon urang kawitan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah ta'inu ala umuri dunya wa din wa
na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para wargi sadayana, bapak-bapak, para pemuda, para murangkalih, para ibu-ibu anu aya di Lebet, langkung tibayun, urang sami-sami manjatkeun puji kanu Maha Suci, syukur kanu Maha Ghafur ka Allah Subhanahu wa taala anu dina danget ieu alhamdulillah urang sadayana masih dipaparinan kanikmatan anu utamina nikmat iman, nikmat Islam, sareng nikmat yuswa anu alhamdulillah dina danget ieu urang sadayana tiasa patepung laung patrok jongkok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan rahmat sinareng hidayahna ka urang sadayana anu hadir di ieu tempat. Mudah-mudahan aya dina kabarokahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia kacurahkeun junjungan urang sadayana Nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, dugi ka urang selaku umatna. Mudah-mudahan di yaumil akhir urang sadayana kenging syafaat ti mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana, para bapak miwah ibu anu di Lebet, anu kahiji ngahaturkeun nuhun laksa keti kabingahan pribados atas nami keluarga besar Bapak Bukhari. Ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana anu panginten ieu teh di luar rencana, anu kawitna bade bada asar namun kondisi dina dinten ayeuna turun hujan. Mudah-mudahan ku turunna hujan dijantankeun rahmat barokah. Namun alhamdulillah ayeuna tos raat, tos diundurkeun panginten dina bada Isya. Sakali di ngahaturkeun nuhun kana kasumpinganana para bapak, para ibu, para wargi sadayana anu utamina di haturan linggih di ieu tempat sanes bade dibagiakeun. Eta inti nama nyuhunkeun ridho galihna, dorong doa ti para wargi sadayana, ti para bapak sadayana anu kahiji aya maksad ti keluarga besar Bapak Bukhari eta bade ngadahupkeun putrana anu wastana Maulana Mansur, pami katalah nama Enjang katanya, di parigi mah Enjang. Asli nama Maulana Mansur Padong. Ya. Katalah nama Enjang, asli nama wastana Maulana Mansur. Panten di alit ya Enjang, Jang jadi Enjang gitu. Pami istri mah moal jantan Enjang jadi neng. Nyuhunkeun dorong doa di para wargi sadayana anu kahiji eta bade ngadahup dinten enjing Ahad kaping 14 Mei tahun 2023 kami di Sawalba tahun kaping 24 enten. Alhamdulillah menten tos aya dina garis jodohna ieu pun rai enjang insyaallah enjing bade akdun nikah
alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maparinan jodoh kanggo pun rai rupi nama pang tebihna ieu teh. Jodohna tebih alhamdulillah mentas walungan, mentas jambatan ya. Lintas desa, lintas kecamatan alhamdulillah tebih. Di kecamatan Cianjur jodohna di aya di kecamatan Cilaku, di desa Sukamaju, kemudian jodohna di desa Mujur. Alhamdulillah tebih, tapi tebihna tebih caket. Rahasia Allah anu tos nangtoskeun umur jodoh sareng maut. Anu insyaallah enjing pun rai bade abdun nikah hoyong doa ti para wargi sadayana umbang rupi ngaos tawasul hadiah sareng segala rupina. Mudah-mudahan acara abdun nikah anu bade dilaksanakeun enjing ahad aya dina kalancaran, aya dina kasalamatan, anu utamina aya dina kabarokahan. Pun rai jang anu bade ngadahuk anu wastana pinten Neng Siti Balkis putri ti Bapak Haji Miftah di Kampung Mujul. Mudah-mudahan calon pengantin Cep Jang sareng Neng Dea itu panggilan nama Dea gitu gitu. Aslina Siti Balkis, mung panggilan nama Dea, duka di mana Dea nama. Mudah-mudahan anu bade ngawangun rumah tangga masing di paparinan kakiatan keimanan ketakwaan utamina ngawangun rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Urang dorong doa usadayana mudah-mudahan sekali di aya dina kalancaran. Bapak Ibu sadayana anu salajengna ngahaturkeun hapunten panginten dina kaayaan tempat anu pirang pas ya. Saaya-aya bentuknya yang celek di juru-juru tetiasa nyegemakeun panginten nyunkeun hapunten sareng mohon maklum. Insyaallah dina deungeut ieu Bapak sadayana di aturan linggih di tempat hiji tadi nyunkeun dorong doa anu kaduana gada ridona panginten sa atos tawasul sa atos hadiah doa sadayana panginten aya waktos nyunkeun waktos sabaraha menit aya pakaulan ti keluarga besar utamina keluarga anu tebih aya ti Jakarta Timur aya ti Serbong hoyong pakaulan sabaraha menit mudah-mudahan aya dina kabarokahan. Bapak Ibu sadayana ridho panginten saatos tawasul aya waktos sabaraha menit hoyong aya tausiah utamina ieu aya papatah kanggo calon pengantin khususna umumna kanggo urang sadayana mudah-mudahan aya manfaat anu tiasa dicandak sabeunyeur dua beunyeur mudah-mudahan aya dina kabarokahan. Salajengna supados teu nyangkolong kana waktos panginten acarana anu kahiji bubuka ayo urang sami-sami acara ieu buka ku aosan Al-Fatihah bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun mudah-mudahan acara dina wengi ieu aya dina kalancaran, aya dina kabarokahan. Anu acara kedua yakni tawasul atanapi hadiah insyaallah anu bade disangakeun ku Al Mukarram Bapak Ustadz Aam
segala rupina waktu sinareng tempat mangga disanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mangga kasadayana urang sami-sami mundut doa ka Allah Subhanahu wa taala mugia calon mempelai ieu enjing bade didahupkeun atau bade di walimah pangitannya Pak di ijab qabul aya dina kelancaran sareng hoyong aya dina kemudahan sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi bi jami'il ma'asi waz-dzunub. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawilahi ta'ala ilhadu Nabi Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajihi wa zuriyatil kiram sallallahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi wa ususan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambagi sahabati tabi'in tabi'ina suhada'i mubashirin minas solihin wal ulama muakhirin wal mufassirin wal ulama mutaqaddimin wal ulama mustahidin. Summa ila ruhi wa ususan malaikatil maqarrabin wa jamil anbiya'i wal mursalin alaihi salatu wassalam. Summa ila ruhi wa ususan saya Abu Muhyib Pamijanti. Summa ila ruhi wa ususan kutubul awliya saya Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi Qaddasirah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Summa ila ruhi wa ususan saya belum dibaca semuanya. Summa ila saya Allah kufur. Summa ila saya musbatan. Summa ila ruhi wa ususan summa ila ususan Raden Ayur cukup. Summa ila sunan atau summa ila saya summa ila ruhi wa ususan mamakan ang sapi ke ibu Mustafa bin Hajar kan. Summa ila masati bigentur. Summa ila makurtu bigentur. Summa ila masaid gentur. Summa ila masan angu gentur. Summa ila ruhi wa ususan mawa picung. Summa ila rumah gelar. Summa ila masan dan semata. Summa ila ruhi wa ususan mama sempur. Summa ila ususan. Summa ila ruhi wa ususan. Summa ila Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila ruhi wa khususan maulana subhansur bihadzal makan qais bil jasadi ilal summa ila ruhi wa khususan al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila ruhi wa khususan summa ila ruhi wa khususan ali kubur jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bil masyriq wal maghrib ghafara dzunubahum wa syatara uyubahum sallallahu wal fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نويت تقربا أقل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا illallah, la ilaha illallah, la
illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu baraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah ya rabbana kama yang bagi disalali wajibkan kalimah azim sultanika azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma awsil sahabah maqaran au hadiyatan baligatan najilatan nabina rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ilahi wa ususah Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa baqi sahabati tabi'in tabi'in aswahin Allahumma fasirin wa la ta'budu wa muhaqqiqin wa ulama muslimin summa ilahi wa ususah malaikatil muqarrabin wa jamil anbiya wa mursalin alaihi salatu wa salam summa ilahi wa ususah kutubil awliya sayyidil Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka Bapak Ustadz Aam anu parantos mimpin tawasul sareng hadiah. Mudah-mudahan doa orang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Khususna anu enjing bade akdu nikah jam Maulana Mansur. Mudah-mudahan dikasihan kelancaran, kasihan keberkahan. Atuh orang sadayana anu aya di dieu sami-sami mudah-mudahan aya dina nangbaingan Allah Subhanahu wa taala kasihan keberkahan, keberkahan. Utamina tadi para pemuda anu semangat. Amin. Mudah-mudahan sami-sami enggal nyusul jang. Amin. Doanya amin. Para bapak sadayana anu tadi parantos dibugikeun pinten sabada tawasul hayong waktos beberapa menit kepayun. Mudah-mudahan bapak ibu sadayana ridho tiasa sabar insyaallah moal langkung ti tabu salapat lah malam mingguan. Aya pakaulan ti keluarga besar utamina ti Pun Mamang di Jakarta Timur hayong saalit panjiten tausiah kanggo urang sadayana umumna khususna kanggo calon pengantin. Begituna ka pangarsa Pun Mamang Al Ustad Saifuddin mangga waktos disangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, yang saya hormati guru kita Sadaam mata'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang umur dan ilmunya bermanfaat buat lingkungan kita. Amin. Wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Aki Ail, diantaranya adalah Bapak Haji Akib, Waas, dan Bapak Adang, Bapak Aji Anwar, dan Bapak Muharram, Bapak Mang Idris, dan mungkin mohon maaf apabila salah yang saya sampaikan, dan tak lupa juga segenap keluarga yang dari Joglo, dari Bandung, terutama para tokoh masyarakat, alim ulama di sini, ketua RT, ketua RW, para hujaj, yang insya Allah pada malam hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur ini tentu perlu kita mudawamahkan di dalam setiap kesempatan. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sesuai janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu pandai bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmatku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua pada saat ini, janji Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kepada kita. Nikmat sekarang kita sudah punya rumah, maka insya Allah Allah akan tambahkan nikmat rumahnya. Yang tadinya satu bisa jadi dapat dua. Yang punya pabrik,
bersyukur kepada Allah, maka insya Allah syukurnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan maju pabriknya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan pabriknya menjadi 2. Kemudian yang punya mobil bersyukur, sekarang mungkin mobilnya baru punya 1, bersyukur tahajud kepada Allah, maka insya Allah besok mobilnya jadi 2. Tadi kan baru 1 bang, jadi 2. Begitu juga yang sudah punya istri bersyukur kepada Allah. Yang sudah punya istri bersyukur kepada Allah, maka besok istrinya akan jadi 2. Ini yang paling ramai kalau masalah istri. Bu, istrinya mau jadi 2 katanya. Bu, gimana, dikasih apa enggak? Allahu Akbar. Ini mudah-mudahan yang bujangan-bujangan kita doakan, yang semangat aminnya tadi, kemudian jawabnya juga semangat. Allah Subhanahu wa Ta'ala entengkan jodohnya. Amin. Amin. Yang masih bujangan, jangan bapak-bapak ya. Nanti kalau yang udah bapak-bapak udah punya istri, amin, ditambah beneran nanti sama Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini dengan seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir di saat ini, walaupun mungkin ada saudara yang tidak hadir pada saat ini. Selanjutnya sholawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita, keluarga kita dapat mengikuti ajarannya, sunnahnya, sehingga di yaumil kiamah kita sama-sama diaku oleh Nabi bahwa kita adalah umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti perbanyak sholawat, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Jika di dunia saja kita memerlukan pertolongan orang lain, betul apa enggak? Perlu enggak kita sama orang lain? Coba kalau kita merasa enggak perlu, malam ini begitu undang tasyakur, kita ngundang Pak Buhori di sini, ngundang enggak ada orang, saya doang di sini sendiri, gimana kita bisa ngomong? Kayak orang gila kalau kayak gitu. Benar apa enggak? Nah, jangan dianggap juga gila saya, Bang. Yang enggak gila juga, ya seperti itu. Nah, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil kiamah kita sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa kita semakin terus berbanyak bersolawat? Karena semakin kita membacakan sholawat yang begitu banyak kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi akan semakin mengenal kita. Karena apa? Karena sering kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terus kita setiap hari bersolawat, tentu Nabi akan mengenal. Dan nanti di akhirat, insya Allah orang yang sering membaca sholawat akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pada hari itu Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sekarang kita di dunia, kita ada kekurangan, kita bisa minta sama sahabat, kita bisa minta sama teman, kita bisa minta sama orang lain, kita bisa minta sama keluarga kita. Tetapi akan datang suatu masa kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yanfa'u malu wala banun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu tidak berguna lagi harta dan anak. Dan di ayat yang lain, yauma yafirul mar'u min akhihi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pada hari itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan lari dari istri dan anaknya. Mengapa semua mereka lari, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Padahal semasa di dunia orang tua cinta sama anaknya, anak begitu sayang sama orang tuanya, ibu sayang sama anaknya, sama suaminya pun begitu juga suami sayang sama istrinya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini, tidak ada satupun manusia yang akan datang membela terhadap kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
likulli imri'im minhum yauma idin sya'nu yughni. Karena pada hari itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setiap manusia mempunyai urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada saat itu begitu mengerikan? Karena Nabi Adam saja yang dosanya hanya satu kali, dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, dosa Nabi Adam alaihi salatu wasalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pun begitu juga ketakutan pada kelak hari kiamat. Apalagi kita yang dosanya begitu banyak, tiap hari kita bikin dosa, sehingga pada saat itu keluarga semua tidak ada yang sanggup memberikan pertolongan terhadap kita semua. Maka pada saat itulah ada seorang yang mulia, yang al-maksum, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan pertolongan kepada kita semua. Maka untuk itu marilah kita senantiasa memudawamahkan, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pemanasan baru. Tadi katanya nggak lewat sampai jam 9 gitu Bang ya. Kelamaan juga, pantat panas kalau begitu. Gitu. Acaranya apa pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Yaitu tasyakur binikmah, dan keluarga Bapak Bukhari minta didoakan yang bernama Maulana Mansur besok akan akdun nikah. Mudah-mudahan kita doakan dan jodohnya ini betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan lancar di dalam segala urusannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu ataupun menciptakan sesuatu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingan dan akan memberikan tuntunan kepada kita. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan selamat dunia dan akhirat. Walaupun ada bumbu-bumbu di dalam kehidupan, kita sakit, kita kurang, kita kadang-kadang betul-betul sangat sedih. Tetapi ketika kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita alami di dunia ini insya Allah akan menjadi rahmat bagi kita semua. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah berpasang-pasangan. Nah, termasuk kita mempunyai pasangan. Wabil khusus insya Allah adik Ujang Maulana Mansur sudah menemukan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang belum berjodoh tapi sudah ngebet, ada nggak? Ada. Subhanallah. Ada kira-kira? Subhanallah. Mudah-mudahan samalan ini didoakan juga agar cepat menikah. Amin. Kenapa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan-pasangan kalian itu dari diri kalian, seperti di dalam riwayat wanita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk laki-laki. Maka Maulana Mansur telah menemukan jodohnya. Walaupun yang pernah saya dengar ini sebelumnya ya, umurnya udah berapa Jang sekarang Jang? Udah berapa Jang? Nggak ada. Oh kemana? Nggak ada. Sebelumnya gelisah terus dia. Gelisah terus. Kapan sih Mang, katanya Ujang kawin Mang, katanya. Seperti itu ya. Kapan sih Mang, katanya. Kadang-kadang kalau di motor itu ya, kadang-kadang kalau zaman mudik itu ada suka lelucon. Mohon maaf Bunda Ananda belum bisa membawa calon mantu ya gitu. Begitu terus. Nah makanya begitu saya dikabarin ya, subhanallah sangat luar biasa. Ternyata apa yang telah dinanti-nantikan beberapa tahun yang lalu,
Allah Subhanahu wa taala datangkan terhadap Ananda Maulana Mansur. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan ini litaskunu ilaiha, agar menjadi tentram kita. Tentram, tenang gitu di dalam kehidupan kita. Coba kita tanya sama bapak-bapak, Pak, kalau sudah nikah tentram apa enggak kira-kira, Pak? Tentram apa enggak kira-kira, Pak? Apa tambah mumet? Tambah mumet. Ya. Kalau bujangan, Pak, duit udah banyak, mobil udah punya, rumah udah punya, jodoh kagak ada, itu beringsangan, Pak. Kalau kata bahasa Betawi, kalau kata bahasa Sunda apa beringsangan? Rungsing. Rungsing. Benar. Rungsing pikiran. Hampir galau, seperti itu. Nah, kata Allah litaskunu ilaiha, maka akan berupaya nanti setelah mendapat jodoh, maka akan terasa tentram. Waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dan insya Allah nanti ketika membimbing keluarga, membina rumah tangga, timbulkanlah rasa cinta dan kasih sayang ketika kita membina rumah tangga. Maka Rasulullah SAW memberikan guidance itu atau apa namanya, kriteria bagi para pemuda. Kata Rasulullah SAW, tunkihul mar'atu lil arba, li arba, nikahilah perempuan karena 4 perkara. Catat nih yang muda-muda yang mau nikah, catat. Bawa pulpen enggak? Catat di hati ya. Nah ini ya, nanti di live di YouTube nanti ya. Nanti apa namanya, YouTube-nya nanti di apa namanya, di setel ulang. Kata Rasulullah SAW, nikahilah perempuan karena 4 perkara. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Cari cewek yang kaya. Mau apa enggak? Nah, kok jawabnya lemes? Mau apa enggak cewek yang kaya? Mau. Tapi jangan terlalu kaya, nanti jadi pembantu di rumahnya. Nanti jadi pembantu di rumahnya, jangan terlalu kaya, sedang-sedang saja. Tapi kata Rasulullah SAW, yang pertama adalah lima liha, karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena nasabnya, karena keturunannya. Cari keturunan anak-anak orang soleh. Jadi kita enggak repot-repot bagi laki-laki bimbing. Bener apa enggak kira-kira? Udah bisa ngaji, ya enggak? Jangan-jangan kita nanti diajarin ngaji sama bini kita. Kira-kira begitu apa enggak kira-kira? Nah, romannya kayaknya begitu kira-kira. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wali jamaliha, dan karena cantiknya. Nah ini kayaknya romannya seneng enggak nih? Mau enggak kira-kira? Mau enggak kira-kira? Kok kurang semangat kayaknya? Tadi semangat banget. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena keturunannya, yang ketiga karena kecantikannya. Ini kriteria yang disodorkan oleh Rasulullah SAW, 3 perkara. Yang keempat kata Rasulullah SAW, wali diniha, dan karena agamanya. Tetapi kata Rasulullah SAW, dari keempat kategori tadi, hendaklah utamakan agamanya. Karena apa? Karena kalau karena harta, semata-mata kita karena nikah karena harta, itu tadi belum tentu kita bahagia. Bisa jadi setelah nikah yang tadinya hartanya banyak habis. Bisa jadi apa enggak? Bisa jadi orang gak kerja, molor baik kerjaannya. Banyak juga habis. Benar apa enggak? Nah, yang kedua kata Rasulullah, kalau kita hanya semata-mata karena keturunannya, lah kalau kita ajak kobem melulu, lah repot enggak? Lah karena kita kagak ngajarin yang bener, lah repot juga, belum tentu. Yang tadinya soleha bisa jadi bagajul juga. Bener apa enggak kira-kira? Yang ketiga, kalau semata-mata karena cantiknya, cantik ini akan habis. Berapa tahun maksimalnya cantik? Berapa tahun kira-kira? 40. Kalau udah 45, 50 kira-kira masih cantik apa enggak? Udah repot kita ngelihatnya. Bener apa enggak?
Seperti itu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus didahulukan ini karena agamanya. Karena dengan memahami agama, mengetahui agama, berpegang teguh kepada agama, maka ketiga kategori itu tadi, walaupun tidak ada sama sekali, insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kriteria yang disodorkan kepada kita. Hendaklah keempat itu tadi. Kemudian bagaimana? Setelah kita mengharapkan atau menjalankan kehidupan di dalam rumah tangga kita, jangan kita di dalam rumah tangga ini, ya, tujuan utama adalah hanya harta. Coba sekarang saya tanya sama anak muda. Nah, anak muda lagi nih, enak diajak ngomongnya nih. Oke nggak kira-kira? Oke? Saya tanya sama anak muda. Kalau sudah nikah, apa yang cita-cita yang pertama? Apa cita-cita? Punya anak. Terus setelah punya anak? Punya rumah. Terus udah punya rumah? Punya mobil. Terus punya mobil? Kawin. Pasti di antara kita rata-ratanya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini tidak rahasia umum lagi. Yang dikejar hanya harta. Betul apa enggak kira-kira? Pusing kita. Kalau kita enggak kerja pusing kita. Betul apa enggak? Tapi harta ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin di dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah itu akan menjamin rizkinya. Semua makhluk di bumi ini, jangankan manusia, binatang melata pun seperti cacing, ular, semua sudah dijamin. Tetapi ada yang tidak dijamin Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Apa? Keimanan dan agama dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dijamin. Jadi apa? Jadi kita harus mendahulukan. Yang pertama, ketika kita niat untuk menikah, maka laksanakanlah niat lillahi ta'ala, karena Allah, karena sunnah Rasulullah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasulullah SAW, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggak mau nikah, maka dia bukan golonganku, kata Nabi. Ada enggak kira-kira sekarang ada yang enggak mau nikah? Ada enggak? Ada. Banyak apa enggak? Banyak, apalagi di negara yang jauh, yang ngondek-ngondek kita ngelambai, hai abang, hai abang, astagfirullahaladzim. Di dalam surat Al-Mu'minun, barang siapa yang mencari di luar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti homoseksual, kemudian lesbi, kemudian apalagi namanya LGBT. LGBT ini kesopanan kalau kata kalau kata para ustadz, banci, benar nggak? Nggak usah sopan-sopan kita sama orang yang melanggar. Nauzubillah summa nauzubillah. Di zaman Nabi Lut aja orang homoseksual belum mampus, belum mati, udah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan negara kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ketika kita melaksanakan sunnah ini, nikah ini betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah membina mulai dari pertama bagaimana di dalam kehidupan kita. Apakah mengikuti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan apakah betul-betul kita ini menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena rizki ini banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialaminya. Jadi kalau kita sulit Bapak Ibu,
sulit kita nggak bisa makan? Ada nggak yang nggak bisa makan di sini? Ada nggak? Karena tenggorokannya sakit kali, bukan karena nggak punya duit. Kalau orang bener-bener dia nggak bisa makan, sulit di dalam kehidupan, tinggal cerminkan saja, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Bila dia nganggur, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pekerjaan. Apabila dia tidak mempunyai rizki, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya akan memberikan rizki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi seluruh kebutuhannya. Allahu Akbar. Takwa ini subhanallah sangat luar biasa. Dengan takwa ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semua urusan selesai. Semua urusan akan mudah. Yang sakit pun akan menjadi enak. Yang susah pun akan menjadi mudah ketika kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ketika seseorang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang bertakwa ini Allah janjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk mencapai takwa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk mencapai takwa ini tentu kita harus melaksanakan yang paling mudah. Arti dari takwa ini adalah menjalankan seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu takwa yang dijalankan oleh Sohibul Hajat, Sohibul Bait ini di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ada beberapa kewajiban. Kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, hendaklah memberikan nafkah. Kemudian yang berikutnya, memberikan pendidikan agama. Kemudian yang ketiga adalah menikahkan anaknya. Jadi 3 saja, ada 11 sebetulnya. Jadi kalau 11 bisa-bisa selesainya jam 12, maka 3 saja, jadi bisa jam 9 selesainya. Ada 3 yang saya sebutkan pada malam hari ini. Yang pertama, kita kewajiban terhadap anak ini memberikan nafkah, memberikan bajunya, memberikan makannya, memberikan kebutuhannya. Dan yang utama lagi adalah memberikan pendidikan agama dan pendidikan non-agama. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebagai orang tua tidak memberikan pendidikan terhadap anak kita, terhadap putra-putri kita, maka hukumnya dosa karena telah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lain hal, seandainya anak kita sudah kita didik dengan baik, sudah kita didik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi anak kita mungkin kurang baik, itu adalah nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kewajiban orang tua adalah memberikan pendidikan agama. Jadi jangan sampai salah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika di pendidikan umum kita mati-matian membayar sampai S1, S2, S3, S-teler, S-kemong, S apa segala macam. Tetapi untuk guru ngaji nggak disuruh ngaji anak kita, jangan sampai salah. Nggak akan dinilai tadi. Hartanya yang begitu banyak yang dikeluarkan untuk pendidikan, hanya untuk pendidikan sosial, pendidikan duniawi. Maka ketika lalai memberikan pendidikan agama, maka tadi di awal disampaikan, semua akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai lalai. Kita ajarkan anak kita ngaji. Nggak bisa ngaji kita, banyak duit kita, antar ke guru ngaji. Betul nggak Pak Ustaz? Antar ke guru ngaji, ke pesantren, bayar guru ngaji, ya, sedekah ke guru ngaji, makmurkan guru ngaji. Karena kita menitipkan, sebetulnya itu kan kewajiban kita, tetapi kita
titipkan ke guru kita, titipkan ke pesantren, itu adalah kewajiban kita. Maka selayaknya kita sebagai orang tua memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian tadi yang ketiga adalah menikahkan putra putrinya, dan alhamdulillah ini sudah dilaksanakan oleh kakak kami yaitu Bapak Bukhari. Ini yang terakhir, masih ada ya? Masih dua deh. Lupa saya sebagai adeknya. Subhanallah, masih ada 2 katanya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Takwa ini ya. Takwa adalah merupakan satu kunci bagaimana manusia akan mendapatkan posisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik takwanya. Takwa ini kalau kita mencari kata persamaan, kata sinonim itu apa persamaannya? Mana yang tinggi-tinggi sekolahnya sinonim persamaan ya. Jadi takwa ini kalau kita cari sinonim persamaan kata di dalam bahasa Indonesia bisa diartikan takut. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan. Bagaimana seandainya seorang suami takut kepada Allah, maka tidak akan ada seorang suami yang menyia-nyiakan istri dan anaknya. Dan apabila seseorang istri takut kepada Allah, maka tidak akan ada seorang istri yang mengkhianati suaminya, memberikan beban di luar kemampuannya, itu tidak akan ada. Kemudian kalau seandainya seorang anak takut kepada Allah, maka tidak akan ada anak yang durhaka, yang melawan kepada kedua orang tuanya, membiarkan orang tuanya susah sementara dia senang, itu tidak akan ada. Dan apabila seorang pemimpin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada pemimpin yang mengkhianati rakyatnya, yang menzolimi rakyatnya, yang memakan harta kekayaan hanya untuk kepentingan diri dia. Kalau dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita perhatikan krisis kita sekarang ini. Krisis rasa takut itu seolah-olah hilang. Hilang di antara kita semua. Bagaimana sekarang pejabat, bagaimana seorang anak, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri, seolah-olah lagi tidak peduli, tidak takut lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan teguran-teguran kepada kita. Di antaranya adalah guncangan, di antaranya adalah kesulitan ke dalam kehidupan kita karena kita tidak menjalankan takwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dari setiap diri kita, memulai dari pribadi dan keluarga, hendaklah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada cirinya bang, orang yang bertakwa itu bang. Ada cirinya bang. Nah kemarin, sekarang itu tanggal 24 Syawal. Betul ya Bang Dan? Kurang lebih tanggal 24 Syawal. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diobral pahala, kemudian kita rasa senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Betul apa enggak kira-kira? Senang enggak beribadah di bulan Ramadan? Kita takut sama Allah, padahal makanan ada tetapi kita tidak makan. Itulah bentuk takwa. Walaupun istri tidak ada, anak tidak ada, makanan ada di depan kita, tetapi karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, puasa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak makan karena Allah tahu kepada kita. Nah, di antara amal-amal yang perlu kita bawa, kita dilatih, kita ditempa dengan berbagai macam kebaikan selama bulan Ramadan. Kelihatan enggak sekarang di bulan Syawal? Kelihatan apa enggak kira-kira? Kalau Pak Ibu di bulan Ramadan ya, itu kita tadarus, menghatamkan Al-Quran. Bukan hanya sekali, kadang-kadang berkali-kali. Betul apa enggak? Betulnya sedikit, berarti belum hatam. Jangan-jangan hatam enggak kira-kira? Walaupun enggak sendiri, rame-rame di masjid. Betul apa enggak? Sekarang ada enggak tadarus?
Enggak ada. Subhanallah. Nah inilah yang perlu kita jaga. Ketika kita Ramadan, kita bertemu dengan teman, dengan sahabat, kita membaca tadarus Al-Quran. Jangan, bukan berarti di luar Ramadan kita tinggalkan Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang dan memberikan syafaat kepada kita. Maka walaupun satu ayat, satu ain tetap kita baca, tetap kita mudawamah, insya Allah cerminan puasa kita diterima dan kita termasuk orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, kalau di Jakarta saya nggak tahu. Kalau di Jakarta itu ada namanya takjil. Takjil ini masyarakat orang-orang kaya. Saya hanya ngumumin aja di WhatsApp. Di WhatsApp grup itu kemarin kurang lebih 50 juta. Saya umumin di grup. Terus, siapa yang mau ngasih makan berbuka, buka puasa, kemudian sahur pada saat iktikaf 10 hari, itu berlomba-lomba. Di sini kira-kira begitu apa enggak? Enggak. Begitulah, sama lah kurang lebihnya. Cuma mungkin belum, gitu ya. Nah ini saya cerita di sana aja. Itu semua berlomba-lomba memberikan makan. Paling tidak kita pada saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri kita membayar zakat. Betul apa enggak? Zakat fitrah. Semua bayar? Bayar semua? Alhamdulillah. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap orang lain. Karena sekarang ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, banyak manusia sudah tidak peduli lagi dengan orang lain. Padahal ukuran seseorang baik atau tidak, kata Nabi SAW, tidak diukur dengan hartanya. Orang mulia itu bukan karena hartanya, bukan karena ilmunya, bukan karena hajinya bolak-balik, bukan. Kata Rasulullah SAW, ketika mengetahui orang baik ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang. Iman ini ya, tidak diukur dengan harta, dengan haji, dengan lain sebagainya. Tetapi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia cinta terhadap dirinya sendiri. Bahkan di hadis yang lain, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. La yu'minu, bukanlah orang beriman, la yasabil mu'minin, bukanlah orang yang beriman ketika dia mampu tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangga sebelah rumahnya lapar. Ini diancam oleh Rasulullah SAW. Bukan orang beriman, kata Nabi, apabila tidak mau berbagi terhadap orang lain. Dia tidak merasakan kesulitan orang lain. Maka di bulan Ramadan ketika kita mengeluarkan zakat, ini kita diterapi, ditegur ataupun diberikan sinyal bahwa bukan hanya bulan Ramadan kita peduli terhadap orang lain, bukan hanya di bulan Ramadan kita berbagi, tetapi di bulan lain pun kita terus berbagi. Maka untuk itu mudah-mudahan di bulan Ramadan terus kita mudawamahkan setiap amal yang diberikan, yang dicontohkan ketika yang dilaksanakan oleh kita ketika kita melaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yaitu adalah silaturahmi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian dimudahkan rizkinya, maka sambunglah silaturahim. Maka sambunglah silaturahim. Pergilah, apalagi dianjurkan terhadap orang yang sudah putus. Ada nggak kira-kira kita putus sama saudara kita sampai sumpah, saya bukan saudara lu lagi, saking marahan? Ada apa nggak kira-kira? Nggak ada ya, insya Allah ya. Nauzubillah ya, kalau di tempat yang jauh yang pernah ini orang sampai bersumpah, saya sumpah saya nggak ngaku saudara sama dia. Nauzubillah. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, yang nggak mau ngaku lagi sama saudara. Kata Nabi, diancam oleh Nabi tidak masuk surga.
Maka ketika di bulan Ramadan, kemudian kita masuk ke bulan ke hari raya Lebaran Idul Fitri, kita diajarkan oleh Nabi kita untuk menyambung silaturahim. Orang yang merantau ke Jakarta pulang kampung bawa oleh-oleh, gitu kira-kira ya. Ada yang udah balik lagi nggak ke Jakarta? Apa masih betah di kampung? Apa nggak ke Jakarta, nggak kemana-mana? Di rumah aja. Pulang dari Jakarta dapat THR, bawa ibu beliin baju, kakak beliin bingkisan dan lain sebagainya. Ya ngomong udah bikinin belum? Udah bikinin belum mah? Jangan-jangan belum lagi. Udah? Oh udah, subhanallah. Ya seperti itu. Ajaklah terus kita sambung silaturahim, karena kita dengan bersilaturahmi maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cuaca udah malam nih kayaknya. Cukup ya segitu ya? Udah ya? Subhanallah. Udah belum? Udah lapar nih. Mudah-mudahan ya di lain kesempatan kita nanti bertemu lagi, mungkin ada waktu di masjid. Semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jujur bangga saya biasanya sholat di sana ya. Walaupun di dalam sunnah ketika kita bersafari itu di dalam perjalanan itu hendaklah ambil rusuh keringanan ya. Artinya saya masih bisa selama sebelum 3 hari sholatnya jamak qashar. Jadi bisa hanya berdua saja atau bertiga saja dengan anak-anak gitu ya. Jadi saya tidak ikut berjamaah. Tetapi saya ingin lebih bermasyarakat di sini sehingga saya serahkan sama Allah tentang pahala yang Allah akan berikan terhadap saya. Saya biasanya kalau datang ke sini sholatnya seringan di masjid sana. Tetapi tadi itu di sana subhanallah sangat luar biasa, masjid yang belakang ini penuh banget. Sampai enggak muat. Luar biasa. Ini bisa jadi sejarah. Takbir. Allahu Akbar. Penuh banget jemaahnya. Lah orang kecil misalnya. Subhanallah. Orang kecil tapi ini jadi cerita. Sebenarnya nanti dilebarin nanti insya Allah ya swadaya. Dilebarin dikasih AC gitu ya biar gak gerah, biar saya sholat nggak tengok-tengok. Kalau sholat tengok-tengok, orang gerah kita sholat. Gerah banget kita. Mohon maaf atas segala kehilapan, kekurangan. Bukannya tidak sono, bukannya tidak cuaca sudah dingin, sudah lapar, saya sudah lupa makan tadi kebetulan keselip saya makan tadi, sempet saya lupa makan nih, jangan-jangan saya nggak bisa berbicara, tapi tadi saya ganjal 2 suap sendok sekop gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, dan saya atas nama keluarga Bapak Bukhari, ini Bapak Bukhari ini kakak saya yang kedua. Jadi ada kakak saya yang di Serpong, kemudian kakak saya Siti Nurjanah ya lengkapnya namanya. Nah, Siti Nurjanah, kemudian ada Siti Nuraini siapa namanya ya? Yeni Nuraini. Nah, ini ada Bapak Koswara di belakang, dengerin juga di sini. Kemudian setelah Yeni Nuraini ini ada lagi katanya meninggal sebelum masih bayi ya atau keguguran masih 7 bulan. Nah itu di atas kakak saya persis. Nah ini baru saya. Kemudian adik saya baru meninggal kemarin, namanya Ayi Supardi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima iman Islamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Betul-betul wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian yang terakhir adalah An Maulana. Ada juga di sini beserta istrinya Bu Bidan, Ibu Sri Komalasari. Saya atas nama keluarga Bapak Bukhari, dan saya juga marilah sebelum saya nggak ngelihat Aki Ail di sini, ada tulisannya nggak Bang Ubu? Ada ya? Saya masih ingat Aki Ail ini orangnya baik. Saya ingin kita doakan sama-sama. Kita khususkan, kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Dan bagi almarhum orang tua saya Bapak Haji Muhammad Yunus, dan sangat luar biasa memberikan pendidikan, memberikan usaha untuk menjadikan putra putrinya solehah dan berjuang betul-betul tanpa lelah. Walaupun saya sedih betul. Nih kalau orang tua sedikit saya nambah. Dia kalau mau makan mesti anaknya dulu.
Ini orang tua saya, ibu saya ada di dalam. Maka itulah yang menjadikan saya kalau bisa jangan sampai pulang itu sebulan sekali. Kalau bisa 2 minggu sekali, paling lama itu 1 bulan itu udah pulang dari Jakarta. Walaupun saya nggak punya uang, saya bilang punya uang. Saya nggak pernah, mungkin kalau dibilang nggak pernah saya takut bohong. Saya nggak pernah ngeluh sama ibu saya kekurangan duit. Padahal mungkin saya nggak ada uang. Itulah yang dicerminkan oleh almarhum Bapak Yunus. Almarhum ini betul-betul begitu baik, dan ibu saya, Ibu Hajah Maryam itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semua, tentu kita semua menjadi putra atau putri. Ketika menginginkan keberkahan, kebahagiaan, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua kita, termasuk kepada mertua. Jangan. Kunci kebahagiaan itu adalah hormat dan betul-betul sayang sama kedua orang tua kita, termasuk orang tua kita. Kita bacakan umul kitab untuk almarhum orang tua kami, Bapak Haji Yunus bin Pandi dan Aki Ail bin Ukho. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, dan ada kata-kata yang kurang sopan. Mohon maaf sekali lagi, tidak bermaksud untuk tidak berbaik-baik kata. Ini adalah semata-mata karena kekurangan saya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah, atur kenuhun ka pangarsa Mun Mamang Ustaz Saifuddin di Jakarta Timur. Anu parantos masihan petuah tausiah kanggo urang sadayana umumna, khususna kanggo salam panganten. Mudah-mudahan aya dina kabarokahan. Sareng mudah-mudahan sadayana di aya dina kanikmatan Allah Subhanahu wa taala, karunia kanggo urang sadayana. Dupina urang dugi ka dina akhir acara urang sami-sami maoskeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ngaturkeun nuhun sakali deui ka para bapak sadayana, para pesuping. Mangga lajengna